Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan, apa itu tatata? Tatata adalah salah satu sumbangan Buddha yang paling penting bagi dunia. Tatata berarti penerimaan total, apapun situasinya, jangan melawannya. Terimalah dengan sepenuh hati, karena melalui penerimaan total, transendensi terjadi. Jika dirimu melawannya, dirimu akan membuang-buang energimu secara tidak perlu. Dengan menerimanya, dirimu menghemat energimu. Dengan menerimanya, dirimu menjadi mampu memahaminya, karena hanya orang yang menerima, yang bisa memahami. Orang yang menolak tidak bisa memahami. Apapun yang dirimu tolak, apapun yang dirimu benci, dirimu menjadi tidak mampu memahaminya, karena kita menghindari apa yang ditolak. Kita benar-benar takut akan hal itu, jadi kita menyimpannya di belakang, dan kita melarikan diri darinya. Kita menemukan cara dan sarana untuk melarikan diri darinya. Dan jika dirimu mencoba melarikan diri dari sesuatu, bagaimana dirimu akan memahaminya? Dan tanpa pemahaman, tidak ada pembebasan, tidak ada transformasi. Buddha berkata, tatata terimalah sepenuhnya. Apapun masalahnya, terimalah tanpa menyangkal, tanpa mengutuk, dan dalam penerimaan itu, banyak hal terjadi, banyak pintu terbuka. Yang pertama adalah, energimu terpelihara, yang merupakan berkah yang luar biasa. Dalam pertarungan, dirimu membuang-buang energi, energimu bocor. Dirimu selalu tidak memiliki energi. Dan untuk mencapai puncak, dirimu akan membutuhkan energi yang besar, dirimu akan membutuhkan vitalitas. Jika dirimu ingin mencapai matahari, perjalanannya panjang dan sulit. Dirimu tidak bisa pergi ke matahari, dirimu tidak bisa terbang sejauh itu, tanpa energi di dalam dirimu. Seseorang yang sedang melawan seks, amarah, keserakahan, kecemburuan, sikap posesifnya, dan masih banyak lagi hal yang harus dilawan, tetap terjerat dalam pertarungannya. Ia tidak bisa pergi kemanapun. Ia terus-menerus terganggu dan teralihkan oleh hal-hal ini. Ia melawan yang satu, menekan yang satu, sesuatu yang lain muncul, karena ia satu dan musuhnya banyak. Jika dirimu melawan amarah, dirimu akan menjadi serakah. Semua energi yang dirimu tekan dari amarah, berubah menjadi keserakahan. Jika dirimu melawan keserakahan, dirimu akan menjadi sangat seksual. Jika dirimu melawan seks, dirimu akan menjadi sangat marah. Dirimu menekan satu hal, dan hal yang sama dengan wajah baru, dengan topeng baru, datang dari pintu belakang. Dirimu akan menjadi gila. Begitulah seluruh umat manusia menjadi gila. Kegilaan sangat menyebar, itulah sebabnya kita tidak menganggap orang gila. Semua orang gila, sangat jarang ada orang yang waras. Menjadi waras dalam masyarakat yang gila ini, benar-benar merupakan karya besar dari pemahaman, keberanian, dan pemberontakan. Jika dirimu menyingkirkan semua pengkondisian yang dipaksakan masyarakat kepadamu, barulah dirimu akan mampu tetap waras. Jika tidak, masyarakat akan mengubah semua orang menjadi orang gila. Masyarakat mengubah semua orang menurut cara, cetakan, pola, dan strukturnya sendiri.
Masyarakat memberimu ide, ideologi, agama. Masyarakat meracunimu sejak awal. Peracunan dimulai saat dirimu berada dalam kandungan ibumu. Sekarang mereka menemukan cara ilmiah untuk mengondisikan anak saat ia berada dalam kandungan ibu. Ya, hal-hal tertentu bisa dilakukan untuk mengondisikan anak. Misalnya, mereka telah mencoba menggunakan jenis ikat pinggang ketat tertentu di perut ibu. Ikat pinggang itu dibuat sedemikian rupa, sehingga bisa menahan anak dalam situasi yang ketat. Dan mereka telah menemukan bahwa anak-anak ini sangat patuh. Saat mereka lahir, mereka lebih patuh daripada anak-anak lain, karena selama 9 bulan, mereka hampir hidup di sudut yang sempit, di penjara. Di Rusia, mereka mencoba ikat pinggang pada banyak wanita. Sekarang, anak malang yang bahkan belum lahir, sudah dikondisikan, dipersiapkan untuk masyarakat tertentu. Ia akan patuh. Musik tertentu bisa mencapai rahim. Musik yang menenangkan yang menidurkan anak, membantu menciptakan perbudakan. Dan begitu banyak obat yang tersedia, yang bisa membius anak, bahkan sebelum ia lahir dalam keadaan dibius. Ia akan menjalani seluruh hidupnya dalam semacam ketidaksadaran. Tetapi begitulah masyarakat menginginkannya untuk hidup. Orang yang sadar telah terbukti berbahaya, seorang Yesus, seorang Buddha, seorang Zarathustra, semuanya telah terbukti berbahaya. Ceritanya, hal pertama yang dilakukan Zarathustra saat ia lahir adalah tertawa terbahak-bahak. Bisakah dirimu membayangkan anak yang lebih memberontak? Anak-anak tidak seharusnya tertawa saat mereka lahir. Mereka seharusnya menangis, bukan tertawa. Ia pasti telah mengejutkan orang tuanya, lingkungan sekitar, dan orang-orang yang mendengar tawanya. Mengapa ia tertawa? Dan orang seperti itu tidak bisa diandalkan, sama sekali tidak bisa diandalkan, ia adalah orang yang berbahaya. Ia telah melakukan tindakan pemberontakan pertamanya. Ia telah berkata, "Aku tidak akan menjadi bagian dari kerumunan, sudah cukup. Banyak anak yang menangis, aku tidak akan mengikuti mereka. Aku akan memulai hidupku dengan tertawa." Apakah itu benar-benar terjadi atau tidak, bukanlah pertanyaannya. Sebenarnya sulit untuk tertawa segera setelah dirimu lahir, tetapi ceritanya penting, karena ia mengatakan sesuatu tentang seluruh filosofi hidup Zarathustra, yaitu pemberontakan besar. Zarathustra adalah salah satu master terbesar di dunia. Ia telah menerima kehidupan secara totalitas. Ia bukanlah seorang pertapa, ia menentang pertapaan. Itulah sebabnya beberapa pengikut Zarathustra yang selamat, harus melarikan diri dari tanah air asal mereka, Persia. Mereka harus pergi, karena kaum muslim memaksa mereka, mengubah agama mereka. Mereka mengubah Persia menjadi negara muslim. Persia sekarang dikenal sebagai Iran. Beberapa orang melarikan diri, yang tidak siap menerima kekerasan kursif ini. Mereka datang ke India, dan tinggal di Mumbai, dan sekitar Mumbai. Mereka adalah orang Parsi.
Mereka adalah satu-satunya pengikut Zarathustra. Mereka adalah orang-orang yang sangat meneguhkan kehidupan. Karena penegasan total Zarathustra terhadap kehidupan, Friedrich Nietzsche sangat mencintainya dan menulis buku hebatnya, Thus Spake Zarathustra. Dia menulis buku itu untuk menghargai kehidupan dan mencintai kehidupan. Dia tidak bisa menemukan master lain yang meneguhkan kehidupan seperti Zarathustra. Seseorang yang memulai kehidupannya dengan tawa, yang seluruh kehidupannya adalah tawa. Tidak ada pesimisme, bahkan tidak ada sedikit pun rasa pesimisme dalam dirinya. Itulah arti sebenarnya dari Tatata, terimalah seluruh kehidupan apa adanya. Dalam penerimaanmu, dirimu akan menjaga energimu, dan dirimu memiliki sumber energi yang tidak ada habisnya, jika dirimu menerimanya. Kedua, ketika dirimu menerima segalanya, hidupmu menjadi ceria. Tidak seorang pun bisa membuatmu sengsara. Tidak ada yang bisa membuatmu sengsara. Seorang pria dengan 3 helai rambut di kepalanya yang botak, datang ke salon rambut dan meminta rambutnya dikeramas dan dikepang. Penata rambut itu melanjutkan pekerjaannya, tetapi ketika dia hendak selesai menyisirnya, salah satu helai rambutnya rontok. Penata rambut itu sangat malu, tetapi pria itu hanya berkata, "Baiklah, apa yang harus dilakukan? Aku kira aku harus membelah rambutku di tengah." Penata rambut itu dengan sangat hati-hati meletakkan sehelai rambut di sisi kanan, dan hendak meletakkan sehelai rambut lainnya di sisi kiri, ketika helaian rambut itu juga rontok. Penata rambut itu tidak bisa hanya meminta maaf, tetapi lelaki itu menanggapinya dengan sangat tenang. "Baiklah," katanya, "kurasa sekarang aku harus berlarian dengan rambutku yang acak-acakan." Inilah Tatata, inilah penerimaan total. Dirimu tidak bisa mengganggu orang seperti itu, ia selalu merasa puas, ia selalu menemukan cara untuk merasa puas. Itu adalah seni yang hebat. Dan orang yang selalu merasa puas, dan selalu menemukan cara untuk tetap merasa puas, memiliki kapasitas untuk melihat segala sesuatu secara transparan. Ketidakpuasan mengaburkan mata dan penglihatanmu. Kepuasan membuat matamu tidak berkabut dan penglihatanmu jernih. Dirimu bisa melihat menembus dan menembus, dirimu bisa memahami segala sesuatu sebagaimana adanya. Tatata juga diterjemahkan sebagai kewujudan, itu juga merupakan salah satu maknanya. Dirimu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, dalam kewujudan mereka. Dirimu tidak memaksakan ide apapun dari dirimu sendiri pada mereka. Itu adalah keajaiban, kunci ajaib. Jika dirimu bisa melihat kemarahan sebagaimana adanya, tanpa menghakimi, dirimu akan terkejut. Melihat kemarahan tanpa menghakimi, tanpa mengutuk, tanpa mengatakan kemarahan itu buruk atau baik, seharusnya atau tidak seharusnya, tanpa membawa seharusnya apapun. Jika dirimu bisa melihat kemarahanmu sebagaimana adanya, tanpa prasangka baik atau buruk, keajaiban terjadi. Kemarahan menghilang, dan energinya diserap dalam dirimu. Hanya dengan wawasan murni, dirimu mengubah kemarahan, keserakahan, kecemburuan,
dan semua yang menyeretmu ke sana kemari, membuatmu terus berlari, tidak pernah memberimu istirahat dan relaksasi, diserap. Lebih banyak energi tersedia bagi dirimu. Dan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, ketika tidak ada kemarahan, bukan berarti dirimu telah menolaknya, melainkan dirimu telah menyerapnya, mencernanya. Tidak ada keserakahan, tidak ada kecemburuan, tidak ada rasa posesif, tidak ada seksualitas, dirimu telah mencerna semua fenomena ini dalam dirimu. Dirimu menjadi lebih besar dan semakin besar, dan dirimu memiliki energi yang tersedia untuk naik lebih tinggi, dirimu memiliki cukup bahan bakar untuk menjaga apimu tetap menyala terang dan tanpa asap. Tata adalah metode untuk mengubah energimu menjadi teman-temanmu. Biasanya dirimu diajari cara-cara bodoh tertentu, sehingga energimu sendiri menjadi musuhmu, dan dirimu terus-menerus bertengkar dengan dirimu sendiri. Nah, tidak ada kebodohan yang lebih besar dari ini. Ini adalah tindakan paling bodoh di dunia, yang terus dilakukan orang, bertengkar dengan diri mereka sendiri. Dirimu tidak bisa menang. Dirimu tidak bisa mengalahkan diri sendiri. Dirimu akan terus bertengkar dengan diri sendiri. Dirimu akan menghancurkan diri sendiri dalam pertengkaran sepanjang hidupmu. Dirimu akan mati, dan dirimu tidak akan pernah tahu apa itu hidup. Dirimu tidak akan pernah tahu kemuliaan hidup, keagungan hidup, dan anugerah luar biasa yang dimiliki kehidupan, dan bisa saja terjadi, jika dirimu telah hidup dengan perhatian yang benar, dengan tatata, dengan penerimaan.